baik yang dirasakan sama Aca, ini aku langsung sebut aja ya. Jadi hari ini aku melaporkan temen aku sendiri dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh. Yang aku laporkan itu namanya Prasya Asmarandana alias Aca Prayogi. Gitu. Tadi juga aku sudah bikin LP, insya Allah prosesnya tinggal menunggu BAP. Kemudian aku juga sudah dapat surat kuasa dari beberapa teman korban yang lainnya. Nanti maraton korban-korban yang lain juga akan dipanggil karena kasusnya bukan cuman keberangkatan umroh aja, tapi sampai berimbas ke vendor-vendor ya. Betul. Berikut Mbak Naomi ini vendor untuk pengurusan visa, sudah nalangin, udah ngurusin visa tapi belum dibayar. Betul. Jadi jemaah ini kita support untuk apply visa mereka, dan untuk visanya sendiri sudah diproses dan jemaahnya juga berangkat. Tapi setelah 8 bulan ya dari haji tahun lalu sampai saat ini belum bayar sama sekali. Begitu juga dengan vendor-vendor yang lainnya yang tiket hotel gitu ya Mbak Dela. Sama catering juga tadi ada Ibu Meli. Jadi nalangin masalah penginapan sampai catering itu nominalnya kurang lebih tadi kalau saya nggak salah lihat itu 1,3 miliar. Sampai sekarang belum ada realisasi. Dikasih surat apa tadi? Sertifikat berpartisipasi dalam bentuk AJB. Dalam bentuk AJB yang nilainya sangat tidak sesuai dengan kewajiban yang harus diselesaikan gitu teman-teman. Kalau barang Pribadi kan dari kerugian dulu aja ya, bukti transfer dari aku pribadi lewat Pak Su itu sekitar 48 juta. Itu kan berentet efek domino karena kami itu harus menyelesaikan kerugian orang lain yang nilainya lumayan kan. Yang pertama pernah tersebutkan angka awalnya kan 390-an, nah itu sudah dicicil 125, jadi sisa 200 sekian. Nah itu kan ditanggungkan ke aku karena temen yang ikut umroh ini kan nggak mau tahu karena kan kita yang kenalin, jadi mau nggak mau ya namanya temen ya udahlah, daripada ribut sama temen ya udah kita ganti aja gitu. Terus kalau ada bukti transfer, terus bukti chat juga, terus yang lain sama bukti ini kayak mobil rental yang dikasih ke kita gitu. Jadi itikat baiknya tuh sama sekali malah menyusahkan aku sebenarnya, karena yaitu tadi yang seperti aku pernah bilang waktu itu kan dikasih jaminan mobil, tapi mobil yang dijaminkan ke aku yang dia bilang boleh aku jual itu ternyata mobil yang dia rental ke orang. Itu jadi kan nambah masalah lagi ke aku. Terus mau menjaminkan sertifikat yang punya saudaranya. Nah, aku kan nggak mau ketimpaan masalah lagi kan gitu. Kak, setelah sampai dilaporkan saat ini komunikasi seperti apa dengan terlapor? Aku kan ngirim juga tuh chat ke dia ya bahwa hari ini aku akan melakukan pelaporan ke Polda jam 2 siang gitu kan di hari Kamis ini. Enggak direspon. Jadi sekarang komunikasinya sudah tidak sebaik dulu ya, karena kan sekarang aku sudah berani mention dia di media sosial karena aku udah gemes banget, udah capek gitu. Karena ya itu tadi dia sempat ngirim video bahwa dia lagi di bank mau ngasih cek apa segala macem, tapi ternyata video itu nggak cuma dikasih ke aku tapi disebar ke beberapa korban yang lain gitu loh. Jadi ketawanya begitu kita bikin grup aku bilang, Chloe bilang kita dikasih video ini ya, sama aku juga dikirim. Jadi ternyata dia maraton, jadi bikin satu bukti untuk menenangkan kami tapi juga dikirim juga ke A, B, C, D, E gitu. Korbannya ada berapa sih? Banyak banget. Dan yang Banyak ya. Kalau jemaah sendiri tuh lebih dari 60-an ya, di luar daerah juga ada ya kan ya. Banyak yang mengikhlaskan gitu. Itu yang tahun lalu, yang tahun sekarang kayaknya nambah deh. Yang sebelumnya juga ada juga. Iya, sebelumnya ada. Cuman belum pada speak up aja, mungkin ya semoga bisa bareng-bareng. Karena banyak orang-orang daerah yang sama sekali agak nggak mau ribet gitu ya. Betul. Jadi mereka ya udahlah pasrah ikhlas gitu kan. Tapi begitu masalah ini mencuat karena mereka yang merasa tahu cara nyari duit itu susah banget kan, akhirnya ada juga yang mau nggak, ini ada juga orang daerah yang mau ikut kayak gitu. Jadi kalau di total sebenarnya banyak banget banget. Dari tahun 2018 soalnya ini sampai sekarang. Dan tadi pun juga sempat ngobrol juga ya, telepon-teleponan sama Mas Rudi, bilangnya masih cari hutangan berarti kan takutnya dia gali lubang tutup lubang gitu loh.
makanya aku speak up ini. Ya sorry ya Cak, kalau kemarin-kemarin dia sempat kesel sampai bilang ke beberapa korban gara-gara Dela nih speak up apa lebay keluar-keluar di medsos gitu kan, sampai akhirnya gue jadi ribet dah. Kalau aku nggak speak up nanti makin banyak korban yang lain gitu. Oh, berarti Tidak Dibalikin menipu ya. lagi gimana caranya, entah itu dia dapat hubungan hukuman penjara kek, terus ya syukur-syukur alhamdulillah kita sih mengharapkan pasti duit balik lah ya. Susah ya Wak nyari duit ya kan, dari jual skincare 10.000 untung ya kan ya, tiba-tiba diuntung sampai ditipu 3 digit kan lumayan juga gitu. Kepengennya aku sih balik, tapi lebih ke kepengennya aku banget itu secara global. Kalaupun memang ini masuk dalam kategori, mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, dugaan mungkin kalau sindikat ya bener-bener bisa terbongkar semuanya. Karena yang tahu setahu aku kan ini baru temen aku aja yang namanya Aca. Siapa tahu dia sebenarnya kerjasama sama temennya lagi. Jadi pengennya aku kalau ini benar-benar diproses sampai akar-akarnya tuh bisa kebongkar semuanya. Karena kesian dari daerah-daerah tuh banyak banget gitu loh. Ini dari tahun 2019 lah ya sebenarnya aku pribadi ya, karena kan dari uang daftar haji gitu. Terus kemarin yang terakhir bulan apa tuh yang aku sempat bikin preskon itu juga dia mencoba untuk menahan aku supaya tidak preskon, tidak ngomong di media, tidak nge-blow up masalah ini. Tapi karena begitu aku ya terima kasih juga ya buat teman-teman yang ngebantu ini nge-blow up sampai akhirnya banyak yang di ujung-ujung pelosok ikut bisa ikut bersuara. Bisa ikut bersuara terus ngomong ke aku bahwa beliaunya korban. Jadi medsos aku sengaja nggak kunci buat teman-teman atau korban semuanya yang merasa senasib dengan pelaku yang sama boleh langsung menjalin komunikasi dengan aku, karena kebanyakan dari beberapa korban itu komunikasinya kan ditutup ya, jadi kayak media sosialnya diblok, terus WhatsAppnya diblok gitu. Jadi beberapa korban tersebut minta aku untuk sebagai perantara ngobrol ke Aca. Walaupun juga kalau anak dapat masalah pasti Paspornya ibunya ada di aku kok, jadi nggak akan kabur. Paspornya ada, nggak bisa keluar negeri Aca. Aman. ini Aca sendiri yang ngasih lo ya. Iya, karena pengurusan. Oh, ditahan. Oke. Tahan. Ya karena memang mereka masih ada pendingan pembayaran di kita. Iya, makanya ya. kita tahan. Nah, ya sebagai jaminan ya kalau bisa dibilang ini tukar KTP lah ya. Ini dia tukar paspor. Jadi yang barang yang dia Dan dia bilang, Mas aku masih punya etikat baik gitu kan. Tapi ini kita dikasih ceknya cek kosong ya. Ini emang resmi BNI punya, tapi ini ceknya nggak ada isinya. Maksudnya nggak bisa dicairkan karena rekeningnya saldonya juga 0. Gitu. Ini sudah inaktif selama 6 bulan dari tanggal kita ngecek waktu itu. Ini cicilan sih. Ini pun hanya 40 juta Hanya. dari ya kurang lebih sekitar nilainya ini 40% lah dari total dia punya kewajiban di kita ya. Seperti itu ya. Kak berarti sudah menutup kemungkinan untuk berdamai ya Kak secara kekeluargaan. Udah. Apa? LP tadi ketinggalan di mobil tapi nomor Banyak tapi nggak Tapi mereka nggak mau lapor. Jadi ada nih, tapi aku nggak bisa sebutkan ya karena kan beliaunya bilang nanti aja. Tapi kalau diajak untuk speak up katanya nanti mau. Nanti mungkin kalau setelah aku udah selesai BAP, teman-teman korban yang lain juga selesai BAP, mungkin aku akan menghadirkan beliau. Jadi Aca ini bukan cuma menggelapkan menggelapkan untuk dana umroh, tapi juga kayak tuker falas asing gitu loh. Jadi Kayak tukerin money duit. changers. Jadi beliau ini tuker duit ke pound sterling. Awalnya tuh sekali 2 kali transaksinya aman, tapi begitu pas nuker banyak tiba-tiba bermasalah gitu, sampai sekarang belum selesai gitu. Atau duitnya dibawa kemana nggak ngerti. Aku dulu nih nanti berentet domino gitu efeknya. Iya. Surat kuasa sih sudah aku kantongin semuanya ya. Dari kami vendor-vendor puasa ke Kadela. Ada yang satu jamaah mewakilin Yes. berapa jamaah 60. gitu. 60 gitu. Jadi kalau dikumpulin ya banyak ya. Ini kan mau makan, karena banyak yang support ya. Kalau aku jalan sendiri mungkin berat ya, tapi karena banyak yang support, terus banyak orang yang merasa dirugikan ya paling enggak satu kaki itu bisa, satu badan bisa mewakilin banyak orang gitu. Mudah-mudahan jadi berkah ya insyaallah. untuk minggu depan biasanya aturannya 1-2 minggu kan. Jadi itikat baiknya dia itu
berbuntut masalah baru buat aku gitu. Jadi ya udah kayaknya memang itikat baik dia itu bukan itikat baik, bukan penyelesaian yang baik gitu. Mau nggak mau kan harus